Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Septiani dari kelas 10 Babud. Di sini saya akan menjelaskan tentang zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan." Hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina yaitu zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara dan wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Di antaranya perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina adalah yang ke-1 yaitu memandang wanita yang tidak halal baginya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Yang kedua yaitu menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang ketiga yaitu berkholwat atau berduaan di tempat sepi. Berkholwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Tidaklah seseorang lelaki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Yang keempat yaitu berpacaran. Berpacaran adalah suatu hal yang lumrah di kalangan anak-anak muda sekarang. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perangkap setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina. Dalam perbuatan perpacaran itu sendiri sudah mengandung sekian banyak maksiat seperti memandang, menyentuh, dan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang merupakan zina mata, zina lisan, zina hati, zina pendengaran, zina tangan, dan juga zina kaki. Itulah di antara hal-hal yang dapat mengantarkan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina. Barang siapa yang menjaganya, selamatlah agamanya. Insya Allah sebaliknya. Barang siapa yang lalai dan menuruti hawa nafsunya, kebinasaanlah baginya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita. Amin. Kerusakan yang diberikan perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Di antaranya adalah merusak tatanan masyarakat baik dalam hal nasab atau keturunan maupun penjagaan kehormatan dan menyebabkan permusuhan di antara masyarakat muslim. Berzina adalah segala perbuatan di luar nikah asal persetubuhan itu belum atau tidaknya disahkan dengan nikah atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia ke dalam golongan zina. Yang melakukan zina itu dibagi atas 2 tingkatan, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya telah cukup umur atau baligh, berakal, merdeka, dan Islam, serta laki-lakinya beristri dan perempuannya juga bersuami. Hukumnya ialah dirajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan khayalak ramai kaum muslimin lalu dilempari batu sampai mati. Hukuman itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabatnya yang bernama Ma'iz. Adapun hukuman perempuan dan laki-laki yang melakukan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan yang tidak atau belum bersuami dan laki-laki yang tidak atau belum beristri. Dilakukan hukuman sebagai tersebut adalah didera atau dipukul cambuk atau dengan rotan 100 kali di hadapan khayalak ramai kaum muslimin. Selanjutnya adalah adab berpakaian. Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Islam mengajarkan agar seseorang muslimah atau muslim berpakaian dengan pakaian islami dengan tuntunan yang Allah dan Rasul
Syariatnya ajarkan. Pakaian yang islami adalah pakaian yang menutup aurat. Bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita yaitu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Mengenai adab berpakaian, mengenai syariat baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah: 1. Hendaklah pakaian itu menutup aurat. Yang kedua yaitu pakaian itu tidak tipis atau transparan. Yang ketiga yaitu pacaran itu tidak ketat sehingga bentuk tubuh masih kelihatan. Yang keempat yaitu pakaian itu menyerupai lawan jenis. Itu adalah adab berpakaian dan zina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.